Yes, yes. Wah, Bang Leo, hari ini kita udah ketemu lagi sama adik-adik online. Adik-adik online? Iya dong, adik-adik online. Wow. Karena kita akan beribadah online, Bang. Kayaknya enak nih ibadah online. Pasti dong. Nah, kalau enak memang harusnya kita bernyanyi dong, Bang. Iya. Kita akan bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Karena masih pagi-pagi ya, Iya, Bang, ya. kita harus semangat di pagi Iya. pagi hari ini. Adik-adik yang di rumah juga ikut yuk, kita akan bernyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, Bang Leo, tadi kan kita udah nyanyi tuh. Gimana kalau sekarang kita langsung berdoa aja, kita memulai ibadah online nih, Bang? Oke, adik-adik di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang cerah ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, baik di dalam rumah maupun dimanapun kita berada. Kiranya bimbinglah kami dan urapilah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Bang Leo, nyanyi lagi yuk. Ayo kita akan nyanyi lagi. Judulnya Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sekali lagi. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca hukum Taurat yang ke-7 adik-adik ya. Yang ke-7, hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan bulanan yang diambil dari Amsal 4 ayat 5. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah
hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Nike, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kira-kira lagunya apa, Kak Meli? Baca kitab suci, doa tiap hari. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bang, kayaknya belum deh. Iya nih, ayo kita sekali lagi adik-adik, tapi yang lebih semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita nyanyi lagu Jari Jempol. Masih ingat gak lagu jari-jari? Yuk, mana jempolnya semua yang di rumah, diangkat jempolnya. Kita nyanyi sama-sama ya. 3, 2, 1. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh beribadah ya Tuhan. Saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tinggallah Roh Kudus-Mu bersama kami agar kami boleh mendengar dengan baik dan boleh meremakan apa yang kami dengar dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, dan biarlah doa kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Kita buka ya, coba disiapin Alkitabnya mana. Yuk kita buka ya dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Coba dibuka yang di rumah Alkitabnya. Lalu ditandain dengan list Alkitabnya. Sudah dapat yang di rumah? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. Yang di rumah pokoknya harus baca juga ya. Tapi serempak sama kakak Nike ya. Jangan balep-balepan. Yuk kita buka sama-sama. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yuk sekali lagi kita baca ya. Yuk sama-sama. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebab kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini atau itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jadi dari firman yang kita baca tadi, kita dapat mengambil dua kesimpulan yang kakak garis bawahi yang untuk kita ingat ya di rumah. Yang pertama, kita tidak boleh memegahkan diri. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber segalanya. Karena Tuhan yang kasih semuanya, sehingga kita boleh pintar, kita boleh kaya, kita boleh cerdas, kita punya suara yang bagus, kita punya rumah yang besar. Terus apalagi ayo, adik-adik punya papa mama yang kerjanya oke. Terus adik-adik di rumah di sekolah selalu jadi juara. Nah, itu semua dari siapa? Dari Tuhan yang kasih ke kita. Tuhan yang kasih ke adik-adik. Untuk itu kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Kita merasa kalau kita sudah pintar, sudah tidak perlu lagi Tuhan. Kita sudah cerdas, adik-adik melupakan Tuhan. Itu sama saja kita memegahkan diri. Kita menganggap kita bisa tanpa Tuhan. Padahal kalau Tuhan tidak berkehendak, kalau Tuhan tidak suka dengan perbuatan adik-adik, Tuhan bisa saja dengan sekejap mengambilnya dari adik-adik. Ayo, siapa yang mau tiba-tiba adik-adik tidak punya apa-apa? Nah, untuk itu kita jangan memegahkan diri ya, karena Tuhanlah yang lebih besar dari kita manusia. Nah, yang kedua, kita harus melibatkan Tuhan, membawa Tuhan dalam setiap melakukan dan merencanakan segala sesuatu. Contoh simpelnya, misalnya adik-adik punya rencana mau pergi tamasya. Ayo, di masa-masa ini pada kangen bertamasya kan? Ayo, siapa yang mau pergi ke Ancol? Siapa yang mau pergi ke Bali? Kita anak percaya, anak Tuhan boleh merencanakan segala sesuatunya. Tapi ingat, jangan lupa kita harus libatkan Tuhan. Sekalipun adik-adik sudah membuat rencana sedemikian rupa, adik-adik harus ajak Tuhan. Adik-adik harus ajak Tuhan. Bagaimana sih Kak? Ya, caranya dengan cara kita bawa ke dalam doa. Rencana berikutnya, siapa yang punya cita-cita? Pasti anak Tuhan harus punya cita-cita ya. Dari sejak kecil sekarang, dari yang masih kecil, dari kelas 1 SD, atau yang belum sekolah, pasti sudah punya cita-cita. Harus ada ya. Kakak mau tanya, siapa yang punya cita-cita mau jadi artis? Mau jadi kayak artis Agnes Monica? Nah ya, terus siapa yang mau jadi polisi? Oke, siapa yang mau jadi guru? Yang ngajar anak-anak juga loh, ngajar-ngajar di sekolah. Siapa yang mau jadi dokter? Oke, ada juga ya. Siapa lagi yang mau jadi kayak Bapak Jokowi? Mau jadi orang nomor 1 di Indonesia. Iya, mau jadi presiden. Ayo angkat tangannya yang mau jadi presiden. Nah, itu boleh kita rencanakan ya adik-adik. Dari adik-adik kecil, adik-adik harus buat perencanaannya. Untuk mencapai itu harus seperti apa adik-adik buat. Nah,
katakanlah adik-adik mau jadi orang nomor 1 di Indonesia. Bagaimana caranya? Ya, adik-adik harus berdoa dan jangan lupa tetap berusaha. Bagaimana berusahanya? Adik-adik terus tetap belajar, jangan malas-malasan. Dan ingat, adik-adik harus libatkan Tuhan dalam segala hal dan tetap berdoa serta bekerja keras. Demikian cerita dari kakak. Sekarang kita berdoa dan adik-adik yang di rumah ikutin kakak berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, terima kasih buat hari ini. Kami telah mendengarkan cerita dari kakak Nike. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu melibatkan-Mu di dalam setiap perencanaan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.